Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-8 mengenai belajar JavaScript untuk pemula. Dan untuk video ini, kita akan bahas mengenai operator logika pada JavaScript. Operator logika pada JavaScript itu digunakan untuk menggabungkan dua kondisi atau lebih dan akan mengembalikan salah satu dari dua nilai boolean, yaitu true dan false. Nah, ada 3 yang akan kita bahas mengenai operator logika. Pertama itu ada AND, ya, menggunakan simbol dan. Operator ini akan menghasilkan nilai true jika semua kondisi yang diuji terpenuhi. Dan jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya, ada OR yang menggunakan operator pipe. OR akan menghasilkan true jika salah satu atau kedua kondisi itu terpenuhi. Dan jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya, ada NOT menggunakan operator tanda seru. Operator ini akan membalikan nilai boolean. Jika true, maka akan menghasilkan nilai false, dan jika false, itu akan menghasilkan nilai true. Untuk contoh penggunaan dari ketiga operator ini akan saya contohkan di file pertemuan 8. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code, di sini saya sudah siapkan folder pertemuan 8 dan satu file HTML, yaitu operator logika.html. Kita mulai dari operator AND. Misalnya di sini saya punya variabel. Nama variabelnya adalah nilai teori. Saya simpan nilai 80. Lalu, saya punya variabel lagi. Nama variabelnya adalah nilai praktik. Saya menyimpan nilai 75. Ya, jadi logikanya seperti ini ya. Seorang siswa dianggap lulus jika nilai ujian teori dan ujian praktiknya lebih besar dari 70. Jadi di sini saya punya variabel yang menampung hasil perbandingan ini. Nama variabelnya adalah hasil. Kemudian di sini saya akan menguji ya kedua nilai ini, ya nilai teori dan nilai praktik. Nilai teori tadi lebih besar dari 70. Dan nilai praktik lebih besar dari 70. Titik koma. Nah, untuk mencetak output dari variabel hasil ini, di sini saya akan menggunakan dokumen write ya. Jika teman-teman ingin menggunakan console.log, silakan. Hasil, lalu titik koma. Nah, jadi di sini kita memanggil variabel hasil ya, karena variabel hasil ini yang menampung hasil dari pengujian logika, yaitu nilai teori lebih besar dari 70 dan nilai praktik lebih besar dari 70. Nilai teori 80, nilai praktik 75.
Coba kita lihat hasilnya di web browser. Ini saya refresh. Dia akan mengembalikan nilai true. Ya, kenapa true? Karena kondisi ini terpenuhi. Ya, di mana nilai teori ya lebih besar dari 70. Di sini 80. Dan nilai praktik lebih besar dari 70. Di sini 75. Ya, jadi operator ini akan memeriksa kedua kondisi. Jika kedua kondisinya benar ya atau terpenuhi, maka dia akan mengembalikan nilai true. Nah, jika salah satu nilai ya atau salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan mengembalikan nilai false. Coba nilai praktiknya. Saya ganti 60. Kita lihat hasilnya. Ini saya refresh. Nah, dia akan mengembalikan nilai false. Ya, kenapa? Karena kondisinya sekarang itu tidak terpenuhi. Di mana nilai praktik ya di sini lebih besar dari 70, sementara di sini nilai praktiknya adalah 60. Nah, contoh selanjutnya ini masih terkait dengan operator AND. Ini untuk menentukan username dan password. Ya, di mana kedua kondisi ini itu harus terpenuhi. Misalnya di sini, ini saya ganti variabelnya ya. Username. Ini saya ganti admin. Kemudian nilai praktik. Ini saya ganti variabelnya password. Nilainya number 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang untuk menguji kedua nilai ini, ya, kita tidak menggunakan operator lebih besar. Tapi kita menggunakan operator perbandingan, yaitu 3 sama dengan. Ya, karena selain membandingkan nilainya, kita juga akan membandingkan tipe datanya. Jadi di sini nilai teori, di sini username, ya, sama dengan, ya 3 sama dengan ya, sama dengan admin dan password sama dengan 1, 2, 3, 4. Apakah username ya sama dengan admin dan password sama dengan 1, 2, 3, 4. Oke, saya refresh. Dia akan mengembalikan nilai true. Ya, karena kedua kondisi terpenuhi ya. Ya, di mana username-nya sama dengan admin, password sama dengan 1, 2, 3, 4. Kalau saya hapus 1, 2, 3, itu berarti salah satu kondisi tidak terpenuhi ya. Di mana password sama dengan 1, 2, 3, sementara di sini password sama dengan 1, 2, 3, 4. Saya refresh. Nah, dia akan mengembalikan nilai false. Ya, atau ini 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang ini saya bungkus dengan tanda petik. Ini akan mengembalikan nilai false. Ya, kenapa? Karena menggunakan operator ini tidak sama dengan, ya, selain membandingkan nilai variabelnya, dia juga membandingkan tipe datanya. Di sini walaupun angka ya, tapi di sini kita membungkus tanda petik. Ya, ini dianggap sebagai data string. Yaitu untuk operator AND. Nah, selanjutnya operator OR. Untuk OR, ini saya komentari dulu.
supaya ini tidak dijalankan di browser ya. Ini kalau saya refresh, ini kembali normal. Oke, kita coba yang OR. Oh, misalnya di sini saya punya variabel, nama variabelnya adalah login. Saya isi dengan true. Kemudian saya punya variabel lagi, nama variabelnya adalah point. Saya simpan nilai boolean yaitu false. Ya, jadi logikanya di sini user bisa melakukan akses login ya walaupun tidak memiliki point. Ya, login di sini ya dengan nilai true itu berarti pengguna sudah login. Kemudian point dengan nilai false itu artinya pengguna tidak memiliki point. Nah, kita akan menggunakan operator OR ya untuk memeriksa dua kondisi. Ya, sebelumnya ini saya buat variabel dulu. Nama variabelnya adalah hasil. Login. Kita menggunakan simbol pipe. Point. Titik koma. Jadi ini salah satu dari kedua kondisi ya terpenuhi. Kemudian di sini dokumen titik right hasil titik koma. Oke, saya refresh bersanya. Oke, dia akan mengembalikan nilai true. Atau ini saya tambahkan di sini apakah pengguna memiliki akses balas petik 2. Saya kasih koma di sini spasi 1 kali. Oke, saya refresh dulu. Apakah pengguna memiliki akses? True. Ya, saya ulang kembali. Login itu bernilai true, yang artinya pengguna sudah login. Kemudian point bernilai false, artinya pengguna tidak memiliki point. Nah, operator OR akan memeriksa kedua nilai tersebut. Nah, jika salah satu dari kedua kondisi bernilai true, maka hasilnya akan true. Jika kedua kondisi bernilai false, maka hasilnya akan false. Nah, dalam kasus ini, karena login ya bernilai true, maka hasil akan menjadi true. Ya, meskipun point bernilai false. Artinya pengguna memiliki akses jika mereka sudah login, meskipun tidak memiliki point. Selanjutnya, operator not. Ini saya komentari lagi. Saya refresh kembali normal. Kita akan coba operator not. Ya, tadi operator ini itu membalikan nilai boolean ya. Jika true, maka menghasilkan nilai false. Dan jika false, maka akan menghasilkan nilai true. Nah, contoh kasus sederhana. Ini membalik status login ya. Jika pengguna belum login ya atau user belum login, maka statusnya adalah belum login. Jadi di sini saya punya variabel, nama variabelnya adalah sudah login.
Saya menyimpan nilai di sini, nilai boolean false. Kemudian di sini saya punya variabel lagi, nama variabelnya adalah status. Saya isi dengan kondisi yang akan saya uji, yaitu membalikkan nilai boolean. Tanda seru, sudah login. Titik koma. Sekarang di sini saya akan tampilkan hasilnya di web browser menggunakan dokumen write. Status titik koma. Kita cek hasil di web browser. Saya refresh. Apakah pengguna belum login? Ya, true. Jika ini saya ganti true, maka hasilnya di sini adalah false. Jadi sekali lagi, operator ini membalikkan nilai boolean. Jika true, maka akan menghasilkan nilai false, dan jika false, maka akan menghasilkan nilai true. Ya, jadi itu sedikit mengenai operator logika pada JavaScript. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.